dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah singkat perkembangan IPS di dunia dan di Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus tahu dulu apa sih IPS itu. Jadi, teman-teman, apa sih IPS itu? IPS adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial masyarakat dengan aspek kajian ekonomi, geografi, sosiologi, antropologi, dan tata negara. Materi IPS diambil dari berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti mata pencarian, pendidikan, transportasi, komunikasi, maupun lingkungan geografi dan budaya. Nah, sejarah perkembangan IPS dunia dimulai dari abad ke-19, yakni muncul kebutuhan untuk mengajarkan pengetahuan yang lebih aplikatif mengenai masyarakat dan interaksi sosial. Pendidikan di Eropa dan Amerika Serikat mulai mengarah pada pembelajaran yang mencakup geografi, sejarah, dan ekonomi. Sementara pada abad ke-20 di Amerika Serikat, pengajaran IPS mulai berkembang menjadi suatu bidang yang lebih terstruktur, seperti memperkenalkan pendekatan yang mengintegrasikan beberapa disiplin ilmu untuk mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan, hak, dan tanggung jawab dalam masyarakat. Pada tahun 1930 sampai 1950 setelah Perang Dunia Kedua, IPS berkembang dengan lebih menekankan pada penerapan teori sosial dalam kehidupan sehari-hari. Fokusnya mulai diarahkan pada cara-cara mengatasi masalah sosial dan ekonomi di dunia modern. Sementara pada tahun 1960-an sampai sekarang, terjadi globalisasi kurikulum IPS yang memperkenalkan konsep-konsep kewarganegaraan global dan interdependensi antar negara. Seiring berjalannya waktu, kurikulum IPS terus berkembang untuk mencakup berbagai isu global seperti pembangunan berkelanjutan. Nah, Social Studies atau ilmu pengetahuan sosial pertama kali masuk ke dalam kurikulum sekolah yakni di Rugby Inggris pada tahun 1827. Bertepatan dengan revolusi industri pada abad ke-18 yang ditandai dengan adanya perubahan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Berbeda dengan Amerika Serikat, ilmu pengetahuan sosial masuk ke dalam kurikulum sekolah pada tahun 1892 secara formal di negara bagian Wisconsin. Nah, sementara di Indonesia, perkembangan IPS dimulai sejak masa penjajahan. Meskipun konsep pendidikan sosial baru diorganisir dengan jelas setelah kemerdekaan, yakni pada masa kolonial hingga 1945. Selama penjajahan Belanda, pendidikan di Indonesia lebih berfokus pada pengajaran pengetahuan yang menguntungkan kepentingan kolonial. Mata pelajaran yang lebih dekat dengan IPS seperti sejarah dan geografi hanya diajarkan terbatas pada kalangan elit. Setelah pasca kemerdekaan, pendidikan mulai disusun dengan tujuan membangun negara. Pada periode ini, IPS masih terpisah-pisah dalam beberapa mata pelajaran seperti sejarah, geografi, dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Sejak tahun 1970-an, Indonesia mulai menyatukan berbagai disiplin ilmu sosial dalam satu mata pelajaran yang disebut ilmu pengetahuan sosial, yang mencakup sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan politik. Hal ini dilakukan untuk memberi wawasan yang lebih holistik kepada siswa tentang masyarakat dan dunia. Pada era 2000 tahun 2000-an sampai sekarang, terjadi perubahan dalam kurikulum pendidikan nasional, termasuk dalam bidang IPS. Pendekatan yang lebih berbasis pada pengembangan karakter dan pemahaman global mulai diperkenalkan. Kurikulum 2013 misalnya mengedepankan pendekatan yang lebih integratif dan berbasis kompetensi. Salah satu penyebab lahirnya IPS adalah keinginan ahli-ahli ilmu sosial dan pendidikan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Sementara istilah ilmu pengetahuan sosial pertama kali muncul dalam Seminar Nasional Civic Education di Tawangmangu, Solo pada tahun 1972. Secara keseluruhan, perkembangan IPS di dunia dan di Indonesia menunjukkan adanya transisi dari pembelajaran yang terpisah-pisah menuju pendekatan yang lebih integratif dan berbasis global yang lebih relevan. Sekian pemaparan singkat dari saya mengenai sejarah perkembangan IPS di dunia dan di Indonesia. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.